Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kaizia Nurnesha, asal prodi BHI 3C dengan NIM 2311080. Saya di sini akan memenuhi tugas saya, yaitu dalam matkul fikih yang membahas materi kelompok 1 dan kelompok 6 yang berjudul konsep dasar syariah, fikih dan usul fikih. Yang kedua yaitu sejarah perkembangan fikih dan mazhab fikih. Ketiga itu taharoh, keempat sholat, kelima jenazah, dan keenam puasa. Baiklah, yang pertama saya akan bahas tentang konsep dasar syariah, fikih, dan usul fikih. Yang pertama yaitu definisi syariah. Secara etimologis atau lugawi, syariah berarti itu jalan ke tempat pengairan atau jalan yang harus diikuti, atau tempat lalu air di sungai. Arti terakhir ini digunakan orang Arab sampai sekarang. Kata syariah muncul dalam beberapa ayat Al-Quran, seperti pada surah Al-Ma'idah ayat 48, Asy-Syu'ara ayat 42, dan Al-Jasiyah ayat 45, yang mengandung arti yaitu jalan yang jelas yang membawa kepada kemenangan. Dan dalam hal ini, agama yang ditetapkan Allah untuk manusia disebut syariah. Dalam arti lugawi, karena umat Islam selalu melaluinya dalam kehidupan di dunia. Menurut para ahli, definisi syariah adalah segala titah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berhubungan dengan tingkah laku manusia di luar yang mengenai akhlak. Dengan demikian, syariah itu adalah nama bagi hukum-hukum yang bersirah amalia. Yang kedua yaitu definisi fikih. Kata fikih secara etimologis berarti yaitu paham yang mendalam. Bila paham dapat digunakan untuk hal-hal yang bersifat lahiriah, maka fikih berarti itu paham yang menyampaikan ilmu lahir kepada ilmu batin. Karena itulah At-Tirmizi menyebutkan fikih tentang sesuatu berarti yaitu mengetahui batinnya sampai kepada kedalamnya. Kata faqaha yaitu berakar. Antaranya itu berarti bentuk tertentu dari kedalaman paham dan kedalaman ilmu yang menyebabkan dapat diambil dari manfaat darinya. Ada pendapat yang mengatakan bahwa fikhu atau paham tidak sama dengan ilmu, walaupun wazan timbangan lafaznya sama. Meskipun bentuk menjadi ilmu, paham adalah pikiran yang baik dari segi kesiapan menangkap apa yang dituntut. Itu ilmu bukanlah dalam bentuk zani seperti paham atau fikih yang merupakan ilmu tentang hukum yang zani dalam dirinya. Yang ketiga ada definisi usul fikih. Pengertian usul fikih dapat dilihat dari dua sisi. Pertama, sebagai rangkai dari dua kata, usul dan fikih. Kedua, sebagai satu bidang ilmu dari ilmu-ilmu syariat, dilihat dari sudut tata bahasa Arab. Rangkaian kata usul dan fikih tersebut dinamakan tarkib idhafi, sehingga dua kata itu memberi pengertian adalah bentuk jamak dari asal. Usul bagi fikih, usul yang berarti itu sesuatu yang dijadikan dasar bagi sesuatu yang lainnya. Dari pengertian itu, usul fikih berarti itu sesuatu yang dijadikan dasar bagi fikih. Sejarah perkembangan ilmu fikih dibagi menjadi 5 periode. Yang pertama yaitu periode pertumbuhan, dimulai dari kebangkitan Nabi Muhammad SAW hingga wafatnya, fokus pada tauhid dan pembentukan dasar agama di Mekah dan Madinah. Dan yang kedua yaitu periode sahabat, 11 Hijriah sampai 101 Hijriah. Umat Islam melakukan ijtihad untuk menafsirkan Al-Quran dan hadis meskipun terdapat perbedaan pandangan akibat kondisi sosial dan politik. Dan yang ketiga yaitu periode kesempurnaan 750 Masehi sampai 1258 Masehi. Kemajuan pesat dalam pembukuan fikih, munculnya para imam mazhab dan dukungan perintah Bani Abbasiyah terhadap ilmu pengetahuan. Dan yang keempat yaitu periode kemunduran, terjadinya stagnasi dalam ijtihad dan meningkatkan budaya taklid akibat kelemahan pemerintah Bani Abbasiyah. Dan yang kelima yaitu periode kebangunan kembali, yaitu
kedasaran kemudian mendorong gerakan pembahuan dengan tokoh-tokoh seperti Muhammad Abduh yang menyerukan kembali kepada Al-Quran dan hadis. Baiklah, saya akan membahas materi kelompok 2, yaitu sejarah perkembangan fikih dan mazhab fikih. Masa Rasulullah, pada masa ini hukum Islam ditetapkan langsung oleh Nabi Muhammad SAW sebagai satu-satunya sumber hukum menggunakan Al-Quran dan hadis. Tidak ada perbedaan pendapat karena otoritas hukum berpusat pada Nabi. Dan yang kedua yaitu masa sahabat. Setelah wafatnya Nabi, sahabat mulai melakukan ijtihad untuk menjawab permasalahan baru yang muncul. Mereka menggunakan Al-Quran dan hadis serta metode seperti ijma' dan qiyas. Ini adalah masa transisi yang melahirkan pemikiran fikih yang lebih kompleks. Dan yang ketiga yaitu masa imam mazhab. Pada periode ini, abad 2 dan abad ketiga Hijriah, fikih semakin berkembang dengan munculnya berbagai mazhab. Para imam mujtahid seperti Imam Malik dan Imam Syafi'i mulai memodifikasikan hukum Islam, memperluas ijtihad untuk menjawab tantangan sosial dan budaya yang lebih beragam. Selanjutnya yaitu sejarah perkembangan fikih pada masa kontemporer. Fikih kontemporer muncul sebagai respon terhadap perubahan zaman dan tantangan baru dalam kehidupan umat Islam. Sejak awal modernisasi, isu-isu baru seperti teknologi, hukum keluarga, dan etika medis telah mendorong ulama untuk melakukan ijtihad, menghasilkan fatwa yang relevan dengan konteks saat ini. Fikih kontemporer berbeda dengan fikih klasik karena ia menangani masalah yang tidak ada pada masa Nabi Muhammad SAW dan para sahabat. Perkembangan ini juga dipengaruhi oleh kesadaran ulama untuk menyelesaikan hukum Islam dengan dinamika sosial dan budaya yang terus-menerus. Baiklah, yang ketiga itu saya akan membahaskan materi kelompok ketiga, yaitu taharo. Pengertian taharo dan dalil taharo secara bahasa. Taharo berarti membersihkan diri dari berbagai kotoran, baik itu hisyah kasat mata maupun yang maknawiyah tidak kasat mata. Menurut istilah syar atau taharo berarti yaitu menghilangkan hadas atau membersihkan najis kotoran dengan air atau debu yang suci, atau menghilangkan bekas atau sifat sesuatu yang menempel di badan dan menghalangi sahnya sholat dan ibadah. Selanjutnya yaitu taharo maknawiyah, yakni membersihkan diri dari syirik atau maksiat. Sesungguhnya orang-orang musyrik itu najis. Surah At-Taubah ayat 28. Sementara Nabi bersabda, innal mu'mina la yanjusu. Sesungguhnya orang mukmin itu tidak najis, yaitu hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang kedua yaitu taharo kisyah, yakni membersihkan diri dari hadas dan najis. Inilah taharo bagian kedua dari iman. Nabi bersabda, uhuru syatru iman. Kesucian itu adalah bagian dari iman. Hadis riwayat Muslim. Di antara bentuk taharo jenis ini yang telah disyariatkan oleh Allah adalah wudu, mandi wajib, tayamum, dan menghilangkan najis dari pakaian dan badan dan tempat sholat. Dan bahasan kedua yaitu air. Air memiliki berbagai jenis dan klasifikasinya. Yang pertama yaitu air hujan, air yang turun dari langit. Yang kedua air laut, air asin yang berasal dari laut, yaitu air sungai, air tawar yang mengalir dari sungai. Dan keempat air sumur, yaitu air yang diambil dari sumur. Yang kelima yaitu air sumber, yaitu air berasal dari mata air. Dan yang keenam yaitu air es dalam bentuk es. Dan ketujuh yaitu air embun, air yang terkumpul dari embun pagi. Selain itu, air juga dikategorikan menjadi beberapa jenis berdasarkan sifatnya, seperti mutlak, musyammas, muta'mal, dan mutanajis. Terus, taharo
mengenai tentang definisi syarat sah, rukun, dan hal yang menyebabkan keharusannya berwudu, tayamum, dan mandi. Yang pertama yaitu ada wudu. Definisi wudu. Wudu secara bahasa etimologi diambil dari lafal al-wada yang artinya itu bagus dan bersih. Sedangkan menurut terminologi, syarat wudu berartinya aktivitas bersuci dengan media air yang berhubungan dengan 4 anggota tubuh, yaitu muka, tangan, kepala, dan kedua kaki. Syarat sah wudu. Syarat sah wudu itu ada 10, yaitu Islam, berakal, mumayyiz atau balik, berniat sebelum memulai atau tidak memutuskan niat sebelum selesai wudu, telah berhentinya sesuatu yang mewajibkan wudu, telah beristinja atau beristijmar, sebelumnya itu menggunakan air yang suci dan mubah, tidak adanya sesuatu yang menghalangi sampainya air ke kulit, dan telah masuk waktu sholat bagi orang yang mengalami hadas terus menerus. Rukun wudu yang pertama yaitu rukun wudu yang pertama yaitu niat, yang kedua membasuh muka, ketiga membasuh kedua tangan beserta kedua siku, 4 mengusap kepala, 5 membasuh kedua kaki beserta kedua mata kaki, 6 tertib dalam mengerjakan wudu, dan terakhir yaitu keseimbangan atau al-muwalah dalam mengerjakan wudu. Terus hal yang menyebabkan keharusan berwudu ada 3, yaitu ketika hendak mengerjakan sholat, kedua ketika hendak tawaf di Ka'bah, dan ketiga yaitu ketika hendak menyentuh mushaf. Yang kedua yaitu mengenai tayamum. Definisi tayamum. Menurut arti bahasa, tayamum berarti menyengajakan, sedangkan menurut terminologi syar'i berarti menyengajakan diri atau menyentuh debu yang suci untuk mengusap wajah dan kedua tangan dengan sekali atau 2 kali sentuhan dengan niat agar memperoleh kebolehan melakukan sesuatu yang sebelumnya terhalang oleh adanya hadas, atau bagi orang yang tidak menemukan air atau takut adanya bahaya apabila menggunakan air tersebut. Pembahasan selanjutnya yaitu rukun tayamum. Rukun tayamum yang pertama yaitu berniat, dan kedua membaca basmalah, dan ketiga menempelkan kedua telapak tangan pada debu yang suci dengan sekali tempel. Terus yaitu hal yang menyebabkan keharusannya bertayamum. Yang pertama yaitu takut terkenanya bahaya atau mudarat jika menggunakan, 2 takut kedinginan, dan 3 takut musuh, 4 kebutuhan mendesak pada air, dan kelima takut kehabisan waktu. Pembahasan yang ketiga yaitu mandi. Definisi mandi yaitu berarti menguyurkan air ke seluruh badan. Syarat sah mandi yaitu syarat sah mandi yang pertama itu berniat sebelum memulai, beragama Islam, berakal, mumayyiz, baling, menggunakan air yang suci, tidak ada sesuatu yang menghalangi sampai air ke kulit seperti cat atau kutek atau yang lain-lain, dan telah berhenti dari sesuatu yang mewajibkan mandi. Selanjutnya hal yang menyebabkan keharusan mandi yaitu keluar mani, bertemunya 2 kemaluan, masuk Islam, matinya orang Islam selain mati syahid di medan jihad, haid, dan yang terakhir itu nifas. Selanjutnya adalah materi kelompok keempat yaitu sholat. Pengertian sholat. Sholat secara bahasa memiliki makna atau doa, sedangkan secara umum sholat merupakan sebuah ucapan-ucapan atau perbuatan yang dinamakan dengan takbir dan diakhir dengan salam. Sholat merupakan saran untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dimana terdapat berbagai amalan-amalan di dalamnya, dengan dimulai dengan takbir dan diakhiri oleh salam dengan berbagai syarat-syarat rukun yang telah ditentukan. Selanjutnya yaitu syarat-syarat wajib sholat. Yang pertama yaitu Islam, dan kedua berakal, ketiga suci dari haid nifas, 4 mampu melaksanakan sholat, dan yang terakhir yaitu baligh.
Syarat-syarat sah sholat yaitu suci dari hadas, suci pakaian, itu mengetahui masuknya waktu sholat. Terus selanjutnya yaitu macam-macam sholat fardu, yaitu ada 5. Yang pertama sholat zuhur, yang kedua asar, yang ketiga maghrib, keempat isya, dan kelima subuh. Selanjutnya yaitu rukun sholat fardu, yaitu ada niat, berdiri bagi yang mampu, takbiratul ihram, membaca al-fatihah, ruku, i'tidal sesudah itu tumakninah, duduk di antara 2 sujud 2 kali, duduk akhir, membaca tasyahud akhir, membaca salawat atas baginda Nabi Muhammad SAW, dan terakhir itu memberi salam yang pertama ke kanan, setelah itu memberi salam kedua yaitu ke kiri, dan terakhir yaitu tertib. Selanjutnya yaitu macam-macam sholat sunnah. Macam-macam sholat sunnah yaitu ada 4, sholat tahiyatul masjid, dan kedua sholat mutlak, ketiga sholat rawatib, dan terakhir yaitu sholat awabin. Selanjutnya yaitu mengenai sholat jamak dan sholat qashar. Apa sih arti sholat jamak dan sholat qashar? Sholat jamak adalah mengumpulkan sholat zuhur dan sholat asar atau sholat maghrib ke isya di waktu sholat yang pertama yang disebut yaitu jamak takdim, atau di waktu sholat keduanya yang disebut jamak takhir. Berikut berbagai macam sholat jamak, yaitu sholat jamak takdim dan jamak takhir. Pembahasan yang kedua yaitu sholat qashar. Sholat qashar secara bahasa berarti yaitu mengurangi atau meringkas, sedangkan secara istilah itu sholat qashar adalah mengurangi jumlah rakaat yang ada pada sholat fardu dari 4 rakaat menjadi ke 2 rakaat. Baiklah, materi yang selanjutnya yaitu ke materi kelompok 5, yaitu mengenai jenazah. Kewajiban yang dilakukan terhadap jenazah, hukum perawatan jenazah yaitu fardu kifayah atau fardu kifayah lihat dari segi bahasa yang bermaksud itu mencukupi dan memadai. Dari segi istilah adalah membawa maksud kewajiban yang difardukan atas seluruh umat Islam dengan tujuan untuk menegakkan agama Islam seperti menuntut ilmu Al-Quran, ilmu hadis, menyegarkan jenazah, dan mengajarkan kepada amar ma'ruf. Ibnu Badawa berkata, maka fardu kifayah adalah jika belum dilaksanakan oleh sejumlah orang yang mencukupi, maka semua orang akan berdosa, dan jika sejumlah orang yang sudah mencukupi, maka gugurlah kewajibannya itu dari yang lain. Baiklah, yaitu materi terakhir adalah puasa. Saum atau puasa menurut bahasa Arab adalah menahan dari segala sesuatu seperti menahan makan, minum, nafsu, menahan berbicara yang tidak bermanfaat, dan sebagainya. Menurut istilah agama Islam yaitu menahan diri dari sesuatu yang membatalkan satu hari lamanya, mulai dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari dengan niat dan beberapa syarat. Siam berasal dari kata sama yang artinya amsaka, menahan puasa, atau syam secara istilah adalah menahan diri sesuatu khususnya, misalnya itu menahan diri dari makanan, minum, atau berhubungan badan, dan dilakukan dengan niat puasa. Jika seseorang menahan diri dari berbicara, maka dikatakan orang yang berpuasa itu saim, karena puasa secara bahasa adalah menahan diri. Selanjutnya yaitu syarat wajib puasa. Yang pertama berakal, kedua baligh, ketiga kuat berpuasa. Terus syarat sah puasa, yang pertama Islam, dan kedua mumayyiz, dan ketiga suci dari haid. Materi selanjutnya yaitu syarat sunnah puasa. Puasa 6 hari dalam bulan Syawal, puasa hari Arafah tanggal 9 bulan haji, kecuali orang yang melakukan ibadah haji maka puasa itu tidak disunahkan atasnya. Terus puasa hari Asyura tanggal 10 Muharram, puasa bulan Sya'ban, puasa hari Senin dan Kamis, dan yang terakhir itu puasa tengah bulan, yaitu tanggal 13, 14, 15 dan tiap-tiap bulan Qamariyah atau tahun Hijriah. Dan
Baiklah, pembahasan yang terakhir yaitu syarat fardu puasa. Yang pertama yaitu niat pada malamnya, yaitu setiap bulan Ramadan, yaitu dimaksud dengan malam puasa ialah malam yang sebelumnya. Dan yang kedua yaitu menahan diri dari segala yang membatalkan sampai terbit fajar, sampai terbenamnya matahari. Baiklah, itu saja pembahasan dari kelompok 6 dan kelompok 1 dan kelompok 6. Apabila saya ada kesalahan bicara, saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.